Gareth Hardin dalam esainya memperkenalkan tragedi milik bersama atau The Tragedy of the Commons, yaitu kondisi di mana sumber daya alam bersama seperti padang rumput, laut, udara, atau sungai mengalami degradasi atau kerusakan karena penggunaan bebas oleh individu-individu yang bertindak untuk kepentingan pribadinya. Hardin menggambarkan situasi imajiner di mana sekelompok peternak menggunakan padang rumput bersama atau commons. Masing-masing berusaha menambah jumlah ternaknya untuk keuntungan pribadi. Namun, karena semua melakukan hal yang sama, padang rumput menjadi rusak karena overgrazing dan akhirnya merugikan semua orang. Artinya, ketika sumber daya bersama dimanfaatkan tanpa aturan atau pengendalian, maka kerusakan akan menjadi tak terhindarkan. Ada 3 pokok argumen yang saya dapatkan dari tulisan ini. Yang pertama, aksi individual yang rasional membuat kerugian kolektif. Individu bertindak sesuai kepentingan pribadi, tapi bila dilakukan secara bersama, dampak buruk bagi seluruh sistem. Kemudian yang kedua, sumber daya terbuka atau open access. Sangat rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Tanpa kepemilikan privat atau regulasi, tidak ada intensif untuk melestarikannya. Kemudian yang ketiga, Hardin menolak solusi berbasis moralitas atau kesadaran sukarela. Ia menyatakan bahwa solusi berdasarkan kebaikan hati manusia itu tidak cukup. Harus ada pembatas atau intervensi eksternal. Kemudian ada konsep yang ditawarkan Hardin. Ini relevan dalam berbagai isu kontemporer seperti perikanan laut yang berlebihan atau overfishing, kemudian perubahan iklim, penggunaan udara sebagai commons atau buangan emisi. Kemudian ada deforestasi, pencemaran air, dan eksploitasi tambang, kemacetan lalu lintas, dan kepadatan kota. Saya mengambil contoh tambang yang saat ini terjadi penolakan di bumi Tadulako ini. Bisa kita bayangkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, saat ini sangat-sangat berpotensi, khususnya di wilayah pertambangan. Bebatuan yang berkualitas itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh kota ini untuk membangun kota. Tapi bebatuan-bebatuan yang berkualitas itu diangkut untuk membangun istana yang ada di luar. Saya rasa ini masuk dalam salah satu isu kontemporer yang dimaksud oleh Hardin. Kemudian isu-isu tersebut terjadi atas dasar keinginan individu yang dilakukan serentak menyebabkan semua kerusakan begitu cepat terjadi tanpa adanya aturan untuk mengendalikan dan memberikan kesempatan alam untuk memperbaharuinya secara alami. Lambat laun, gunung yang saat ini ditambang di kota Palu, yang berada di sebelah barat kota Palu, itu akan rusak dan sumber daya yang dimilikinya akan habis. Saya menarik ada 3 poin penting hasil review tulisan ini. Yang pertama, tulisan ini menyoroti konflik antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Yang kedua, mendorong diskusi global tentang keberlanjutan dan regulasi lingkungan. Kemudian yang ketiga, cocok untuk dijadikan dasar untuk studi di bidang antropologi lingkungan, ekologi politik, ekonomi sumber daya, hingga kebijakan publik, bahkan sampai pada antropologi maritim. Meski ide Hardin ini menginspirasi, solusi tidak bisa disamaratakan. Pengelola commons membutuhkan pemahaman konteks sosial, budaya, dan politik setempat.